Hai guys, thank you udah klik video ini. Jadi aku mau ajak kalian bahas kasus ini, kasus menyeramkan yang sempat terjadi di Gresik, Jawa Timur. Yang mana seorang ayah ya mengasihi anak kandungnya sendiri dengan alasan supaya si anak nggak merasakan penderitaan di hidup dan bisa bahagia di surga. Bahkan di hadapan hakim justru dia minta untuk dijatuhkan hukuman matoy supaya dia bisa ketemu dengan anaknya di surga. Yang emang sekilas mungkin kalian ngerasa orang ini yang sebagai pelakunya mungkin nggak waras kan? Ada benernya sih. Tapi ya dia ini melakukan ini semua ini bener-bener dalam keadaan sadar loh. Tapi semua yang terjadi pasti ada sebab akibatnya. Terutama kayak gimana latar belakangnya sampai berujung jadi kasus yang sangat-sangat menyeramkan yang terjadi di rumah ini. Makanya nih kasus ini harus banget kita bahas di sini ya. Karena kayak gimana sebab akibat di kasus ini ya menurut aku harus banget dijadikan pembelajaran dan juga renungan untuk kita semua. Dengan harapan kasus-kasus kayak gini jangan sampai terjadi lagi di kemudian hari. Terutama untuk kita-kita yang udah menjadikan kasus-kasus kayak gini sebagai pembelajaran. Oke lah, kayak gimana kisah dan kasusnya langsung aja kita bahas sedetail mungkin yang aku bisa. Tapi kayak biasa sebelum kita lanjut ya kita ritual dulu. Jadi siapkan minuman dan cemilan kalian. Siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana. Jadi kalau udah nyaman, udah santuy. Nah jadi soal kasus ini yuk kita bahas. Jadi orang ini bernama Muhammad Koat Afaul Kirom yang biasa dipanggil Afan, yang lahir pada tahun 1994, yang lahir dengan kondisi keluarganya yang sederhana, yang tinggal di desa Manukan Kulon, kecamatan Tandes yang ada di Surabaya. Sejak kecil karena Afan yang sebagai anak bungsu ya, jadinya dia pun itu dekat dan manja banget dengan bapaknya. Nah tapi sayangnya ya saat dia yang sedang manja dengan bapaknya, Afan pun harus kehilangan bapaknya di usianya yang masih 3 tahun. Tapi sejak itu ibunya benar-benar berusaha untuk bisa menjadi figur ibu sekaligus ayah untuk Afan ini. Jadinya ya dia pun tumbuh dengan sangat-sangat dimanja ibunya. Apapun yang dia minta, ibunya selalu berusaha sebisa mungkin menuruti keinginannya biarpun saat itu ya kehidupan mereka cukup sederhana. Bukan cuma dimanja, ibunya juga berusaha sekuat mungkin untuk bisa menyekolahkan Afan. Yang akhirnya ya di tahun 2011 Afan pun lulus dari salah satu SMA yang ada di Surabaya. Sampai sini kehidupan Afan ini ya bisa dibilang lurus-lurus saja atau normal kayak anak lainnya karena nggak ada yang menonjol. Karena Afan itu nggak terlalu baik ya, tapi nggak juga bandel sampai bermasalah. Tapi kehidupannya yang lurus ini benar-benar berakhir sampai dia ini tamat SMA. Karena setelah itu ya barulah guncangan demi guncangan di hidupnya pun seolah dimulai. Karena beberapa tahun setelah dia tamat SMA ya, Afan pun harus kehilangan ibu yang selalu memanjakan dia sejak kecil. Jadinya sejak ini Afan pun mulai tinggal dengan kakak dan suami kakaknya yang masih tinggal di kawasan Manukan Kulon, Surabaya. Semenjak ini karena Afan yang nggak lanjut pendidikan ke kuliah dan juga nggak kerja ya, ditambah air matanya yang belum sepenuhnya kering akibat harus ditinggal ibunya. Jadinya sejak ini Afan pun seolah udah kayak kehilangan arah hidupnya. Karena di sini ya dia mulai menggunakan narkoboy dan juga sering main dan nongkrong di hiburan malam tempat karaoke yang ada di sana. Yang mana disitulah akhirnya ya dia pun kenal dan dekat dengan satu cewek yang bekerja sebagai pemandu karaoke yang bernama Devi. Nah setelah mereka kenal dekat ya, Afan pun ternyata benar-benar suka dan cinta dengan Devi. Sampai akhirnya mereka pun mulai pacaran. Karena benar-benar merasa cocok, Afan pun bertekad pengen melanjutkan hubungannya ke jenjang yang lebih serius lagi. Jadinya ya Afan pun mulai bawa Devi ke rumahnya untuk kenalin Devi yang sebagai calon istrinya ke kakaknya dan juga keluarganya di sana. Tapi di belakang Devi ternyata keluarganya sempat menasihati Afan karena keluarganya yang gak gitu setuju dia ini menjalin hubungan apalagi menikahi Devi yang saat itu dianggap cewek gak bener karena bekerja sebagai pemandu karaoke. Tapi Afan yang punya sikap keras yang emang sulit diatur, apalagi dia yang udah cinta dengan Devi ya, jadinya Afan pun enggak memperdulikan kayak gimana pun latar belakang Devi. Karena ini keluarganya pun terpaksa menghormati keputusannya. Yang akhirnya ya setelah dapat restu dari keluarga dan kakak kandungnya, akhirnya di tahun 2014 saat Afan yang udah berusia 20 tahun, dia pun akhirnya nikah dengan Devi. Setelah mereka nikah, awalnya mereka pun numpang tinggal di rumah kakaknya Afan ini. Nah tapi di rumah ya Afan dan kakaknya pun itu jadi sering ribut yang ngebuat kakak dan suaminya yang udah nggak nyaman lagi tinggal serumah dengan mereka ya, akhirnya mutusin pindah ke wilayah lain yang masih ada di wilayah Surabaya. Sejak itu barulah Afan dan Devi pun tinggal berdua di rumah kakaknya. Dan di sini juga ya anak pertama mereka pun lahir di tahun 2015 yang mereka namakan Azhara Khairunisa. Nah tapi lahirnya Azhara ini tuh nggak ngebuat Afan dan Devi jadi lebih baik. Kenapa? Karena saat itu Afan dan Devi sering bertengkar karena mereka yang saling menyalahkan latar belakang masing-masing. Karena saat itu ya Afan ini selalu marah karena Devi yang masih bekerja sebagai pemandu karaoke yang selalu disibukkan dengan teman-temannya di tempat karaoke. Sedangkan Devi juga menyalahkan Afan yang saat itu nggak punya pekerjaan tetap untuk menafkahin dia. Tapi di samping itu Afan dan Devi sama-sama pemakai narkoboy. Yang mana selama itu ya mereka ini tuh sering pesta narkoboy di rumahnya. Yang padahal ya anak mereka yang masih bayi juga ada di situ. Dan karena ini juga
juga, Avan dan Devi pun akhirnya ditangkap polisi saat mereka yang sedang pesta narkoba di rumahnya. Nah karena ini ya, Avan pun itu harus menjalani hukuman penjara selama 5 tahun. Sedangkan Devi yang juga ditangkap ya, ternyata dibebaskan dengan alasan dia yang masih menyusui anaknya yang saat itu masih kecil. Tapi selama Avan di penjara ya, Devi ini justru nitipin anaknya ke kakaknya Avan dengan alasan kerja. Dan sejak ini juga ya, Devi pun balik lagi kerja sebagai pemandu karaoke. Sedangkan Azahra akhirnya mulai tumbuh dan diasuh kakaknya Avan dan suaminya, yang mana mereka juga ya emang nganggap Azahra ini tuh ya kayak anak mereka juga, yang dididik dan diasuh dengan sepenuh hati. Terus seiring bertambah usianya, Azahra yang udah memasuki usia SD, akhirnya dia pun mulai disekolahkan dan tinggal di sebuah pondok pesantren yang ada di sana. Tapi selama di pondok pesantren, Azahra ini tuh sempat bermasalah yang ngebuat kakaknya Avan ini ya itu sempat dipanggil ke pondok pesantrennya. Karena di sana ya Azahra ini ternyata sering bermasalah dan mengganggu murid-murid lain yang sebagai temennya. Karena saat itu Azahra dilaporkan suka minta uang ke teman-temannya di sana, yang ngebuat orang tua dari teman-temannya pun mengeluhkan soal kejadian ini. Karena ini Azahra pun saat itu mau dikeluarkan atau dikembalikan ke keluarga. Nah tapi kakaknya Avan pun itu berhasil menyelesaikan masalahnya, yang akhirnya Azahra pun gak jadi dikeluarkan. Di balik itu soal Avan, setelah dia menjalani 5 tahun masa hukumannya, akhirnya Avan pun bebas dari penjara. Yang akhirnya ya setelah bebas dia pun tinggal di rumah kakaknya di Surabaya. Tapi di sini sikap Avan pun itu mulai makin meresahkan, sampai kakaknya pun ya dapat kabar ternyata Avan selama mendekam di penjara itu masih menggunakan narkoboy. Dan sikap Avan pun ya saat itu mulai berubah drastis, bukannya membaik malah makin memburuk. Karena sejak bebas dari penjara, Avan ini sering ngerasa kecewa karena istrinya saat itu nggak pernah nemuin dia dan lebih memilih kerja sebagai pemandu karaoke. Dan itu pun ngebuat Avan ini sering bersikap agresif dan paranoid berlebihan. Karena ngerasa sikapnya yang gak normal, jadinya ya kakaknya pun ngebawa Avan ini berobat dan konsultasi ke dokter ahli jiwa. Ternyata Avan pun didiagnosa menderita skizofrenia paranoid. Karena ini ya Avan pun akhirnya dirawat di rumah sakit jiwa Lawang yang ada di Kota Malang. Setelah dirawat di sana, Avan pun dipindahkan ke sebuah pondok pesantren yang ada di Sidoarjo untuk diobatin dan dididik ulang dengan pendekatan agama. Nah setelah kurang lebih setahun di pondok pesantren ya, Avan pun itu mulai membaik. Jadinya setelah ini dia pun dibawa lagi ke rumah sakit jiwa Manur yang ada di Surabaya untuk diperiksa lagi. Nah karena dianggap udah membaik ya, saat itu Avan ini baru diperbolehkan pulang dan cuman dikasih obat aja. Jadinya Avan pun balik tinggal ke rumah kakaknya lagi dengan keadaannya yang udah jauh membaik. Ditambah ya Avan pun di situ mulai rajin beribadah, yang mana semuanya ya nggak terlepas dari perjuangan kakaknya. Bukan cuman itu, kakaknya Avan yang saat itu menjalankan usaha konveksi kain ya, jadinya dia pun mempekerjakan Avan ini dengan tugas memotong kain yang digaji 300.000 setiap minggunya. Di balik itu Avan yang udah nggak pernah ketemu dengan Azahra ya, jadinya kakaknya pun sempat ngebawa Avan ini ke pondok pesantren tempat Azahra. Tapi di sana pas ketemu ya, Azahra ini ternyata nggak gitu dekat dengan Avan. Karena saat itu ya Azahra cuma ngerasa bapak dan ibunya adalah kakak dan suami kakaknya Avan ini yang emang udah ngerawat dia sejak kecil. Yang emang ya ini pun sempat ngebuat Avan ini sedih dan pastinya terpukul. Sedangkan Devi saat itu benar-benar udah nggak ada kabar lagi. Nah jadinya ya Avan pun itu sempat berusaha nyari kabarnya. Yang ternyata ya dia pun dapat kabar kalau Devi saat itu udah mendekam di tempat penampungan Liponsos atau lingkungan Pondok Sosial Surabaya. Karena sebelumnya Devi ini ternyata ditangkap pihak aparat karena bekerja sebagai wanita malam di kawasan kota Surabaya. Setelah dapat kabar ini yang saat itu udah di bulan Ramadan menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2023, dia pun itu jenguk dan nemuin Devi di sana. Setelah mereka ketemu, Avan pun minta Devi ini untuk berubah, untuk jangan bekerja sebagai wanita malam lagi. Bahkan dia pun ngajak Devi ini untuk pulang untuk mereka bisa kumpul bersama lagi pas Lebaran dan mulai tinggal bersama lagi untuk jadi orang tua seutuhnya untuk Azahra. Devi pun setuju. Yang akhirnya ya di tanggal 19 April tahun 2023, Devi pun balik tinggal dengan Avan di rumah kakaknya Avan ini. Nah terus karena saat itu Azahra udah mulai libur karena menjelang Lebaran ya, mereka pun jemput Azahra ke pondok pesantrennya. Dengan berkumpulnya mereka ini, apalagi Avan juga udah berubah jadi jauh lebih baik ya, ditambah Devi juga udah kembali yang juga udah dianggap benar-benar berubah. Ini pun ngebuat keluarga mereka senang, terutama kakaknya Avan ini. Bahkan saking senengnya ngelihat keluarga adiknya kembali utuh, kakaknya pun sampai ngasih uang sebesar 14 juta ke Avan dan Devi itu untuk kebutuhan persiapan mereka di Lebaran. Bukan cuman itu, suami kakaknya pun sampai ngizinin mereka tinggal secara gratis di rumah sewaan milik orang tuanya yang ada di Desa Putarlur, Kabupaten Gresik yang berjarak sekitar 57 menit perjalanan dari kota Surabaya. Jadinya pas di hari Lebaran ya, tepatnya di tanggal 22 April tahun 2023, Avan dan Devi pun ngebawa Azahra pindah dan tinggal di rumah ini yang berada di wilayah persawahan yang sepi tanpa tetangga. Yang emang ini pun pasti yang ngebuat kakaknya Avan seneng bahkan lega, karena disinilah Azahra ini tuh baru tinggal dengan orang tuanya secara utuh. Dan saat itu ya semuanya ngira kalau Lebaran tahun itu akan jadi Lebaran terindah untuk mereka. Ternyata sebaliknya, karena justru disinilah Lebaran yang paling mengerikan dan
dan mencekam untuk mereka semua nih. Sebelum akhirnya ya hal naas pun harus terjadi di keluarga kecil Avan dan Devi ini. Jadi setelah beberapa hari mereka tinggal di rumah ini ya, bahkan di rumah ini juga mereka merayakan Hari Raya Idul Fitri tahun 2023. Awalnya semuanya berjalan lancar yang emang gak ada tanda-tanda mengerikan yang akan terjadi. Tapi itu awalnya. Karena di hari keempat mereka tinggal di rumah ini, tepatnya di tanggal 26 April di pagi harinya, Devi ini sempat pamit ke Avan yang katanya dia mau ngurus KTP ke tempat tinggal lamanya di Surabaya. Dengan janji sebelum malam dia udah balik. Avan pun ngizinin. Jadinya ya di hari itu Devi pun pergi yang cuman sendirian. Tapi setelah ditunggu selama 2 hari ya, Devi pun gak pulang-pulang, bahkan gak ada kabar. Yang ngebuat Avan pun itu mulai gelisah, cemas, marah-marah sendiri dan mulai ketakutan tuh kalau Devi balik lagi bekerja sebagai wanita malam di Surabaya. Terus ketakutannya pun diperparah saat Avan ini ngecek akun sosmed Devi, yang ternyata ya Devi saat itu posting beberapa foto dengan para lelaki di tempat hiburan malam. Yang mana inilah yang ngebuat impian besar Avan ini ya untuk membangun kembali rumah tangganya pun akhirnya sirna, yang emang benar-benar ngebuat Avan pun putus asa. Ditambah yang ngebuat dunianya merasa runtuh seketika ya, itu saat dia ngelihat Azahra yang saat itu masih berusia SD yang harus menanggung ini semua. Sampai dia pun mulai khawatir tuh kalau Azahra tumbuh dengan penuh derita. Apalagi yang paling dia takutkan ya, kalau Azahra tumbuh jadi kayak ibunya. Jadinya ya Avan pun mulai berpikir nih, selagi Azahra belum berdosa, sebelum dia tumbuh jadi kayak ibunya, jadi dia harus menghabisi Azahra saat itu juga, supaya Azahra nggak merasakan pahitnya hidup dan bisa bahagia di surga karena meninggal di usianya yang masih nggak berdosa. Karena ini Avan pun langsung berencana untuk menghabisi Azahra di rumah itu, yang mana di rumah itu cuma ada mereka berdua. Apalagi ya rumahnya pun ada di tengah sawah tanpa tetangga yang dianggap aman untuk langsung ngirim Azahra ke surga. Tapi awalnya Avan pun sempat kebingungan tuh gimana cara eksekusinya. Jadinya ya dia pun sempat googling cara mengeksekusinya di Google. Nah setelah nemuin caranya, di hari itu di tanggal 28 April tepatnya di jam 7 malam ya, Avan pun langsung ke dapur untuk ngasah pisau setajam mungkin. Nah setelah itu pisaunya pun dia letak di rak piring yang rencananya ya aksinya akan dia lakukan di tengah malam nanti. Jadinya sebelum tengah malam, di malam itu ya Avan pun sempat tidur dulu di sebelah Azahra untuk terakhir kalinya. Setelah itu di jam 4 subuh ya Avan pun kebangun, sedangkan Azahra itu masih tidur pulas di sebelahnya. Di situ Avan pun memberanikan diri untuk komit melakukan aksinya. Jadinya ya dia pun langsung bangun dan ambil pisau di rak piring yang ada di dapurnya. Setelah itu dia pun balik lagi ke kamar dan langsung menghabisi Azahra dengan 24 tusukan, yang ngebuat Azahra pun seketika langsung berhenti bernapas dengan keadaan menyeramkan di tempat tidur. Setelah memastikan Azahra yang udah gak bernafas, Avan pun langsung balik ke dapur untuk nyuci tangannya yang udah berlumuran merah. Setelah itu ya di hari yang udah terang tepatnya di jam 7 pagi, Avan pun langsung mendatangi Polsek Tandes untuk langsung menyerahkan diri. Dimana di sana ya dia pun langsung sebut ke polisi kalau dia baru aja menghabisi anaknya sendiri di rumah. Polisi yang dengar itu pun ya kaget. Jadinya ya saat itu juga Avan dan pihak kepolisian pun langsung mendatangi rumahnya dan ngelihat Azahra yang udah terbaring menyeramkan di kamar. Nah di situ ya Avan pun langsung ditahan dan kasus ini pun langsung ditangani pihak Polres Gresik. Sedangkan tubuh mungil Azahra ya itu langsung dibawa ke rumah sakit Ibnu Sina yang ada di kota Gresik. Dan di sini ya keluarganya pun langsung dihubungi soal apa yang terjadi. Yang mana disitulah kakaknya Avan pun benar-benar kaget dan shock setelah tahu ini semua. Apalagi ya setelah mereka ngelihat Azahra yang udah terbaring di rumah sakit. Sedangkan di sisi lain ya saat polisi melakukan olah TKP di rumah kejadian, di situ polisi pun nemuin selembar kertas yang berisi lukisan Azahra. Yang ternyata sebelum kejadian ini terjadi ya, Azahra ini sempat melukis 4 orang yang sedang menangis. Dan juga ada ucapan selamat tinggal yang diucapkan ke temannya. Yang ternyata ya, ucapan selamat tinggal itu benar-benar perpisahannya untuk selama-lamanya. Terus dibalik itu, setelah bergulirnya kasus ini ya, akhirnya Avan pun mulai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Gresik. Yang mana di pengadilan ya, Avan ini ngaku nggak menyesal udah menghabisi Azahra yang sebagai anaknya. Yang bahkan dia pun ngakuin ini semua dia lakukan ya demi Azahra bisa bahagia di surga daripada dia hidup dan tumbuh besar dengan perihnya hidup. Apalagi yang dia takutkan ya kalau Azahra nantinya ngikutin jejak ibunya yang sebagai wanita malam yang dipenuhi dosa. Dan Avan pun ngakuin kenapa dia nggak menghabisi istrinya. Alasannya ya karena dia merasa kalau istrinya nggak pantas masuk surga. Jadi dia membiarkan istrinya lari dengan dosa-dosanya. Tapi karena Avan yang sebelumnya sempat ngalamin gangguan jiwa ya, jadinya di persidangan dokter ahli jiwa yang menangani dan memeriksa kondisi jiwanya juga dihadirkan. Yang mana di sana dokter itu menceritakan
Afan soal apa yang pernah diceritakan Afan saat dia menjalani pemeriksaan kejiwaan. Yang mana pengakuannya, Afan ini mengakui kekesalannya dengan istrinya yang gak pernah peduli dengan Azhara saat Afan ini masih mendekam di penjara lalu. Sampai-sampai Azhara pun harus sepenuhnya dirawat sama kakak kandungnya, bahkan dititipkan ke pesantren. Dan Afan juga mengakui malu dengan kelakuan istrinya. Di samping itu dia pun takut dengan masa depan anaknya yang jadi kayak ibunya. Sampai dia pun terus bertanya-tanya dengan dirinya sendiri kayak gimana nasib anaknya nanti. Karena inilah muncul keputusan untuk membuat anaknya supaya masuk surga karena anaknya masih belum berdosa. Nah jadi kayak gitulah yang diceritakan dokter ahli jiwa yang sempat memeriksa Afan ini. Terus dokter ahli jiwa juga menilai kalau Afan ini punya kepribadian yang gak matang, yang selalu membutuhkan perhatian, ditambah kejiwaannya pun emang sedang terguncang. Karena itu ya Afan ini tuh punya fantasi kuat, paranoid, labil, agresif, bahkan egois. Karena saat menceritakan semuanya, Afan ini hanya menyalahkan istrinya sendiri daripada mengakui kesalahannya. Tapi saat kejiwaannya diperiksa, dokter ahli jiwa emang mengakui Afan melakukan itu semua dalam keadaan sadar saat merencanakan dan menghabisi anaknya dengan tangannya sendiri. Tapi yang mengagetkan semuanya nih ya, di hadapan hakim, Afan ini justru minta dihukum mati. Dan alasannya kalau Azhara sering masuk ke mimpinya, jadi dia minta dihukum mati supaya ketemu dengan Azhara di surga. Tapi hakim nggak mengabulkan permintaannya. Karena saat itu ya akhirnya Afan ini dijatuhin hukuman penjara seumur hidup. Nah jadi dia nggak bisa langsung masuk ke surga, yang emang dia yakin banget ya kalau dia dieksekusi mati langsung masuk surga gitu. Tapi apapun itu harapan aku dari kisah Afan ini ya, semoga ada pembelajaran yang bisa kita petik nih, supaya kedepannya nggak ada Azhara lain yang harus menjadi korban efek dari latar belakang bapak dan ibunya. Dan dari kasus ini juga cukup membuktikan betapa ngerinya pergaulan bebas, narkoboy dan juga dunia malam untuk jangka panjang ke depan. Karena apapun yang kita lakukan sebenarnya adalah investasi di kemudian hari. Jadi ya kita sendiri nih yang memilih jenis investasinya kayak gimana. Mungkin aja saat Afan dan istrinya yang kenal di hiburan malam ya, bahkan mereka juga menggunakan narkoboy bareng di hadapan anak mereka yang saat itu masih bayi, adalah bentuk investasi di masa lalu mereka yang menjadi cikal bakal dari terjadinya kasus ini. Makanya nih sekali lagi aku pesenin banget ya, semoga kasus ini tuh bener-bener bisa jadi pembelajaran dan renungan untuk kita semua, terutama untuk kalian-kalian yang masih nyentuh dunia yang kayak begituan. Oke lah, sampai sini aja ya pembahasan kita soal kasus ini. Sampai ketemu di kasus selanjutnya, karena aku udah siapin beberapa kasus yang kayaknya harus kita bahas di sini juga. Oke lah, aku Rizka Wadiono. Bye-bye.